Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi analisis keuangan internasional yang beranggotakan dengan saya sendiri Aliyatul Ilminida dan teman saya Fajar Yadotul Hikmah. Pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan sebelumnya, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Penjelasan kali ini menggunakan analisa rasio keuangan karena analisa ini lebih sering digunakan. Analisa rasio keuangan adalah perbandingan antara kelompok data laporan keuangan dalam satu periode tertentu, dan data tersebut bisa antara data dari neraca dan data laporan laba rugi. Analisis laporan keuangan internasional atau ALKI diperlukan karena adanya kecenderungan meningkatnya investasi internasional dan dilakukan dengan maksud agar data keuangan dapat dibandingkan. Sumber informasi untuk analisis laporan keuangan internasional adalah yaitu yang pertama, laporan keuangan, jadwal pendukung serta catatan atas laporan keuangan. Yang kedua yaitu latar belakang kekayaan perusahaan dan pengungkapannya. Teknik-teknik analisis keuangan internasional yang telah dipakai yaitu yang pertama, analisa rasio. Membandingkan item satu dengan item yang lain laporan keuangan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang sama tentang profitabilitas perusahaan, leverage, likuiditas, dan efisiensi. Yang kedua, analisis tren. Membandingkan item-item data secara periode selama 2 tahun atau lebih seperti tren laba, debit rating, perubahan revenue, pertumbuhan geometris. Jenis-jenis analisa rasio keuangan ada 3 jenis analisa rasio keuangan, yaitu yang pertama, rasio likuiditas, yang kedua, rasio solvabilitas, yang ketiga, rasio profitabilitas. Rasio likuiditas. Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Ada 3 macam rasio likuiditas yang digunakan, yaitu yang pertama, current ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Yang kedua, exit test ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Yang ketiga, cash position ratio, dihitung berdasarkan perbandingan antara saldo kas akhir dengan laba bersih setelah pajak. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Ada 4 rasio solvabilitas yang digunakan, yaitu yang pertama, total debt to equity ratio, merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan. Yang kedua, ada total debit to total asset ratio. Rasio ini merupakan perbandingan
antara hutang lancar, hutang jangka panjang, dan jumlah seluruh aktiva yang diketahui. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Yang ketiga, long-term debt to equity. Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk hutang jangka panjang. Yang keempat, long-term debt to total asset. Untuk mengukur seberapa jauh nilai seluruh aktiva bank dibiayai dananya diperoleh dari sumber hutang jangka panjang. 3. Rasio profitabilitas. Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Ada 4 rasio yang digunakan, yaitu 1. Return of equity atau ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Yang kedua, return on asset atau ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal. Nomor 3, net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu dibandingkan dengan volume penjualan. 4. Gross profit margin merupakan perbandingan antara penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dengan tingkat penjualan. Rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Tujuan analisis laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada sekarang dan masa lalu. Untuk menilai apakah kinerjanya dapat dipertahankan, terdapat 2 alat penting dalam melakukan analisis keuangan. Yang pertama, analisis arus kas. Analisis ini berfokus pada laporan arus kas yang memberikan informasi mengenai arus kas yang masuk dan keluar perusahaan yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, serta mengungkapkan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan, serta mengungkapkan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas secara periodik. Nomor 2, analisis rasio. Analisis ini mencakup perbandingan rasio antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Perbandingan rasio satu perusahaan antar waktu atau perbandingan rasio terhadap beberapa acuan yang baku. Analisis akuntansi. Tujuan analisis akuntansi adalah untuk menganalisis sejauh mana hasil yang dilaporkan perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Para analis perlu untuk mengevaluasi kebijakan dan estimasi akuntansi, serta menganalisis sifat dan ruang lingkup fleksibilitas akuntansi suatu perusahaan. Para manajer perusahaan diperbolehkan untuk membuat banyak pertimbangan yang terkait dengan akuntansi, karena mereka yang tahu lebih banyak mengenai kondisi operasi dan keuangan perusahaan mereka. Laba yang dilaporkan seringkali digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja manajemen mereka. Langkah-langkah dalam melakukan evaluasi kualitas akuntansi suatu perusahaan yaitu: 1. Identifikasikan kebijakan akuntansi utama, analisislah fleksibilitas akuntansi, evaluasi strategi akuntansi, evaluasi kualitas pengungkapan, identifikasikan potensi terjadinya masalah, buatlah penyesuaian atas distorsi akuntansi. Kesulitan dan kelemahan dalam analisis laporan keuangan internasional. Yang pertama ada akses informasi. Informasi mengenai ribuan perusahaan dari seluruh dunia telah tersedia secara luas dalam beberapa tahun terakhir. Sumber informasi dalam jumlah yang tak terhitung banyak muncul melalui World Wide Web. Perusahaan di dunia ini memiliki situs web dan laporan tahunannya tersedia secara cuma-cuma dari berbagai sumber lainnya. Yang kedua, ketepatan waktu informasi. Ketepatan laporan keuangan, laporan tahunan, laporan kepada pihak regulator berbeda-beda di tiap negara. Ada beberapa hambatan
Yang pertama adalah hambatan bahasa dan terminologi, yang kedua masalah mata uang asing, yang ketiga perbedaan dalam jenis dan format laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.